ngotorin tangan gue nangkep Widya, ntar juga ada proses hukum yang berlaku. Gak usah pusing-pusing, say. Kalau sampean nggak mau ambil pusing, Ngotorin tangan gue nangkep Widya, ntar juga ada proses hukum yang berlaku. Gak usah pusing-pusing, say. Ya kan? Tapi berhubung netizen itu baik banget ya, terus IT-nya berjalan juga, ada tuh dapet alamatnya Widya, orang pagar alam, mantan TKW, sampai surat perceraiannya pun gue punya. Ya kan? Jadi nggak sulit lagi Widya. Ada seorang pengacara sibuk cari Widya siaran langsung di yang namanya TikTok, cari gift. Belum kaya berarti kan, ya kan? Nah, bilang saya yang dari pagar alam lah, saya TKW lah, apalah. Terserah lo, biar lo pening di sana ya, ngurusin Widya, nggak usah ngurusin Vina lagi. Makanya saya bilang lebih baik lo urusin aja urusan pembunuhan yang namanya suami lo, ya. Urusan pembunuhan suami lo aja lo nggak tuntas, apalagi urusan Vina. Iya guys, jadi seorang pengacara Vina, Mbak Putri, sedang berseteru dengan Widya yang juga seorang warganet yang seringkali menyuarakan tentang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Di sini keduanya saling serang dan berawal dari pengacara Vina, Mbak Putri, yang mengadakan sayembara memberikan imbalan 10 juta hingga 150 juta untuk mencari alamat Widya dan sosok seorang Widya, dan dikabarkan sudah ditemukan alamat dan biografi dari Ibu Widya ini. Namun di sini Bu Widya sedikit kesal dan urus saja hidup Anda dan Vina karena Anda pengacara dari Vina dan juga sibuk ngurusin Widya. Toh juga saya bukan siapa-siapa, seperti itu kata Bu Widya. Dan juga Bu Widya memberikan lagi informasi bahwasanya urus saja tentang suami Anda yang dibunuh, katanya seperti itu. Guys, perseteruan antara Ibu Widya dan Mbak Putri pengacara Vina menjadi sangat panas sehingga mendapatkan kritikan dan komentar juga dari warganet lain. Berikut komentar netizen. kalau sampean nggak mau ambil pusing, buat apa sampean buka sayembara, ha? Buat mencari alamat rumahnya Ibu Widya seperti itu, ha? Kocak, ya? Udahlah, mendingan sampean itu fokus aja nge-live di TikTok ya, cari gift sono, gak usah up kasus Vina Cirebon seperti itu. Tapi kenyataannya nol besar ya, seperti itu. Gue heran ya sama Indonesia ya, masih aja yang pakai lawyer model kayak begini. Sumpah, ya masuk Nurul guys. Salam waras, senggol dong, meledak. Terima kasih. Guys, kalau kalian sedang berada di pihak yang mana? Apakah di pihak Mbak Putri yang merupakan pengacara dari Vina Cirebon atau Ibu Widya yang merupakan seorang netizen atau warganet yang memberikan sejumlah informasi dan ingin membuka keadilan untuk Vina dan keluarga di Cirebon? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Dan selain dengan Mbak Putri, dikabarkan Bu Widya ini diserang berbagai oknum juga, salah satunya kemarin sempat dengan menantu atau anak dari Wakil Bupati Cirebon. Berikut. Oke, alhamdulillah semuanya, saya baru dapat kabar dari Mas Fisal. Katanya ada yang mau dan ada yang ready, tapi saya belum dikasih tahu namanya siapa. Tapi siapapun itu, siapin matang-matang. Satu, yang kedua, sebenarnya saya nggak terlalu peduli siapapun lawannya sih, saya selalu siap. Oke, jadi untuk kalian tinggal tunggu dengar aja siapa lawannya. Oke? Jadi untuk kalian tinggal tunggu dengar aja siapa lawannya. Oke? Karena biasa terlatih untuk menyembunyikan sesuatu dengan kekuatan ancaman dan uang. Siapapun di negara ini, baik itu orangnya atau yang namanya akun, kalau ada orang menyentil mereka, itu ada musuh beratnya, harus dimusnahkan. Ya kan? Ya kan? Jadi dari nada-nada pembicaraan aja, kalau nurani saya berkata, kalian sudah terbiasa dihajarkan dengan hamburkan uang untuk membayar orang-orang. Tapi tidak dengan saya. Saya, semoga aja Allah menunjukkan titik terang ini
dari nada-nada manusia-manusia selalu punya ancaman keras dari ucapannya meskipun berlagak santun. Ini berbahaya buat saya. Berbahaya bagi saya ya. Kenapa? Karena mereka sering dicikoki, udah kebiasaan mencicipi uang-uang yang digunakan mereka itu untuk menghabiskan banyak orang, menenggelamkan banyak orang. Jadi inilah, kalau dulu Bapak Bung Karno bilang lebih susah melawan penjajah di negara kita daripada penjajah Belanda dan Jepang. Itu kata Bapak. Terus, ini nyata-nyata. Karena apa? Kami sulit sekali melawan orang-orang yang kebal hukum yang terbiasa bermain uang. Agar memusnahkan orang-orang di Indonesia ini yang berkata benar. Apalagi mengangkat kejujuran. Selalu dihadapi dengan intimidasi. Sebuah ancaman. Apa yang dipermainkan? Makanya saya bilang, kalian bukan berpancasila dengan sila yang pertama berketuhanan yang Maha Esa. Bukan. Keuangan yang maha kuasa. Ya kan? Kekuasaan kalian merenggut banyak orang atas dasar uang. Salam. Ya guys, jadi Ibu Widya ini memberikan komentar dan kritikan terhadap anak dari mantan wakil bupati, di mana anak dari wakil bupati ini akan memproses orang-orang yang bakal dicarinya seperti ini. Ibu Widya ini menanggapi kalau anak bupati ini tuh guys memang mengandalkan uang, diajarkan menghambar-hamburkan uang untuk melawan seseorang. Sudah diajarkan mengancam dan mengintimidasi orang-orang yang lemah seperti itu. Sedangkan Ibu Widya ini berprinsip bahwasanya keadilan nomor satu, hukum itu selaras, setara untuk semua orang tanpa pandang bulu, mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang yang tidak ada jabatan maupun ada jabatan. Jadi jangan jadikan kekuasaan kalian atau uang kalian itu menjadi penguasa untuk mengintimidasi dan mengancam seseorang seperti itu. Hai, siapa katanya tuh? Kunyang, siapa tuh katanya? Kalau senggol-senggol putri, ya awas tunggu aja kau ya. Sekali nyenggol putri katanya, awas. Artinya kelompok-kelompok ini udah sering mengintimidasi seseorang. Bisa jadi pernah melakukan pembinihan ini. Ya, satu. Kedua, saya mau klarifikasi tentang video yang diwawancarai oleh Uya Kuya dari anak seseorang. Kalau bilang yang namanya naik motor katanya nggak bisa, itu katanya setelah diwawancarai sama Bapak Dedi Mulyadi, dia bilang tidak bisa motor. Lalu dia ngomong lagi ke Uya Kuya nih, ya ke Uya Kuya. Kamu kemarin bilang ke Dedi Mulyadi bahwa tidak bisa motor, ternyata bisa motor. Ada pakai kacamata. Oh, setelah 2 jam jawabnya, wawancara dari Dedi Mulyadi, ada endorse kacamata. Setelah 2 jam kedatangan Dedi Mulyadi, dia endorse kacamata. Itu jawabannya. Pintar kali ini orang yang ngeles. Ya tak? Nah bro, kemudian ditanya bahwa ibunya nih ya katanya nyalon lagi bupati. Ya bupati mana? Bupati Cirebon lagi atau bupati mana nih? Ya nyalon bupati kan. Kalau kemarin wakilnya ya wakil bupati, setelah suaminya nggak jadi bupati lagi, sekarang malah istrinya yang mau jadi bupati. Ya kan, mau nyalon bupati, ya kan. Nah kita begini bro, harus hati-hati karena kasus Vina ini ditutup segera. Begini, kenapa Hotman Paris meminta, kalau menurut daya pikir saya ya, kenapa Hotman Paris meminta ini kasus Vina ini dilimpahkan ke kejaksaan, ditutup untuk pengusutan mereka itu ke kasus Vina, ya melanjutkan penelusuran kasus ini. Lalu satu, karena Putri adalah calon wali kota Bandar Lampung dari PAN, Uya Kuya juga dari PAN kan. Kedua,
istri mantan Bupati Sunjaya itu sekarang ini akan maju jadi bupati kembali. Ya kan, itu agar kenapa? Agar mereka tidak terpengaruh. Ya artinya kan kalau kasus Vina ini dilanjutkan berpengaruh kepada Putri, berpengaruh kepada istrinya Sunjaya yang sekarang akan menjadi bupati pula, mencalonkan diri bupati pula. Indonesia akan menjadi bupati pula setelah suaminya tidak menjadi bupati. Kemarin dia menjadi wakil bupatinya, mantu akan menjadi maju ke legislatif. Ini keluarga penguasa artinya. Lah kalau negara kita ini dikuasai nama orang-orang yang kebal hukum model-model begini, apa jadinya saya tanya? Apa jadinya negara kita ini kalau dipimpin orang-orang yang model begini, selalu intimidasi. Bilang kalau yang satunya pengacara yang dari Lampung, calon wali kota Bandar Lampung, bilang saya tidak mengintimidasi, saya tidak berusaha ini, hanya meminta alamat. Ya kan, dengan alamat, mencari alamat saya aja sayembaranya 10 juta, 150 juta, ya kan. Kemudian ya dengan mencari Widya, dia ingin tenar bahwa dia mencalonkan diri seorang wali kota dari Bandar Lampung, ya kan. Dari rangkuman seluruh kasus ini, baik itu ya pengacara hebat itu dengan Putri menutup yang namanya kasus ini agar dilimpahkan ke yang namanya kejaksaan dengan alasan harus ada pembentukan lembaga khusus. Ya, jadi saya ada curiga. Kenapa? Satu tadi ya, anak-anaknya berperan di media sosial, mantunya berperan di media sosial, pengacara-pengacaranya berperan semua di media sosial, kemudian mengundurkan diri jadi lempem. Ya. Kenapa? Akan berpengaruh sih kalau Putri itu jadi wali kota Bandar Lampung. Ya guys, jadi di sini Ibu Widya kembali mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon, terutama untuk pengacara Vina, yaitu Mbak Putri yang dikabarkan juga bakal menjadi dan mencalon wali kota Bandar Lampung. Kemudian juga mantan wakil bupati ya, istrinya Bapak Sunjaya juga bakal mencalonkan kembali menjadi bupati, dan juga menantu bakal menjadi mencalonkan juga. Nah, di sini Bu Widya kembali mengingatkan bahwasanya ada yang aneh dan ada yang janggal dari anak dari mantan wakil bupati yang terakhir, yang cowok, yang mengatakan pada saat itu kepada Kang Deddy Mulyadi tidak bisa bawa motor. Ternyata beredar sebuah video dia mengendarai motor pakai kacamata, dan saat diwawancarai oleh Kuya, kenapa ngomongnya tidak bisa bawa motor, tetapi ada video dia bawa motor, dan dia beralasan itu adalah video endorse 2 jam setelah dia diwawancarai oleh Kang Deddy Mulyadi. Di sini Bu Widya itu tidak percaya akan hal tersebut karena mustahil rasanya jika seorang anak muda yang tidak bisa bawa motor, terus saat ditanya kembali, didesak, dia menjawabnya itu karena ada endorse aja, dan dilakukan dan dibuat video tersebut 2 jam setelah Kang Deddy Mulyadi pergi, seperti itu. Dan juga guys, Ibu Widya sangat-sangat mengkhawatirkan sekali jika memang benar Mbak Putri yang merupakan pengacara dari Vina dan juga mantan wakil bupati bakal mencalonkan kembali jadi bupati, dan juga menantu dan semua anak-anaknya atau orang yang terlibat itu aktif di media sosial. Ibu Widya mengkhawatirkan mereka bakalan terkenal, dan karena ada maksud untuk mencalonkan diri menjadi sesuatu yang bakalan dikenal gitu ya, anggota dewan dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat membahayakan jika mereka duduk, tentunya bakalan berbahaya untuk orang yang berkuasa seperti mereka, kata Ibu Widya seperti itu. Guys, bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian setuju dengan kata Bu Widya atau mungkin ada pendapat lain? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di subscribe kami dari YouTube Biasa TV. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.